Halo semuanya, namaku Jimmy Kaulana. Aku adalah fotografi dan videografi enthusiast. Di channel kali ini aku akan sharing tips, tricks, dan tutorial all about photography and videography. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share supaya aku lebih termotivasi dalam berkarya dan sharing. Oke teman-teman semua, seperti yang aku bilang, kalian udah nonton part yang pertama kan? Nah ini adalah part yang kedua, dimana aku udah nyiapin beberapa properti. Oke, seperti yang kalian lihat, fotonya udah masuk di iPad Pro dengan resolusi yang baik, dengan gambar yang clean. Oke, dan juga hati-hati untuk mainin brightnessnya ya. Nah brightnessnya ini kita mainin supaya nggak terlalu terang ketika kita foto, dan itu juga tergantung sama lampu yang akan menerangi semuanya. Aku pakai dari samping, kalau kalian bisa lihat ini adalah LED. Oke, LED dengan, oke kita lihat dengan 20% aja. Oke bisa lihat gak? Oke hanya 20%, 5600 Kelvin. Lalu satu lighting aja yang aku siapin di sini adalah aku punya kertas background. Oke, mungkin lebih jelas. Kertas background di sini dengan serat-serat. Oke, harusnya memang mungkin pakai yang warna black ya. Cuma aku nggak punya yang untuk bertekstur. Lalu ini juga fotonya udah kita siapin yang tadi. Aku edit ada 4 foto di sini yang cakep banget. Lalu di sini aku pakai kamera Fujifilm X-E3, oke, dan lensa 50 mm. Nah, untuk propertinya sendiri, aku kepikiran kalau nggak usah terlalu banyak. Yang penting itu udah cukup strong untuk nambahin karakter dari fotonya. Oke, karena karakter fotonya aja sendiri dia fierce. Oke, sekarang oke, ini aku tunjukin, aku pakai 1 jam tangan, lalu apa ini namanya gelang, oke, dengan motif gold, oke, untuk nambah kesan dari fierce dari fotonya, dan juga motif mammals ya, mungkin cheetah, jaguar, nggak tahu deh. Oke, pokoknya ini hanya untuk menambah tekstur untuk melengkapi fotonya. Nanti aku kasih tunjuk juga hasil jadinya gimana, dan kita bahas satu persatu gimana caranya aku eksekusi ini. Oke, sekarang kita lanjutin pekerjaan kita atau mengkomposisi semua yang udah kita kerjain tadi. Aku udah tunjukin kalian behind the scene ya. Dan sekarang sebenarnya ada beberapa foto, ada sekitar 1 sampai 18 foto yang aku bisa kumpulin. Tapi hanya ada beberapa yang akan aku share ke kalian. Yang pertama ini komposisinya kalau kalian lihat, oke, dan inilah hasilnya lighting yang kita ambil tadi dari sudut dari sini ya. Ini lighting kita bisa lihat, ini juga teksturnya, satu lighting dari kanan atas dengan angle mungkin sekitar 25%. Lalu kita punya motif jaguar di sini yang aku bilang tuh hanya untuk menambah karakter dari fotonya. Juga aku pasang necklace-nya di sini. Jamnya belum aku taruh untuk foto yang lain. Maksudnya untuk komposisi atau untuk foto yang lain. Lalu yang harus kita lihat di sini adalah, kalau kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, boleh lihat atau boleh zoom out juga ketajaman yang sudah kita tajamkan tadi di sekitar area mata, alis, hidung, dan juga lips, mulut atau bibir. Semuanya tajam. Oke. Bahkan ketika kita zoom juga, oke, jadi kita zoom, oke, boleh lihat tajam. Dan ini menentukan sekali ketika kita nanti mau upload foto ini. Oke, kita ngomongin komposisi ya. Kenapa aku buat posisi dari foto ini nggak lurus atau nggak sejajar seperti necklace ini? Karena aku mau menambahkan kesan free-nya di foto ini. Kalau aku bikin ini lurus, foto ini misalnya dengan komposisi yang lurus,
pasti yakin deh itu bakal terlihat flat. Oke. Hanya necklace-nya di sini aja aku buat lurus. Lalu kalau kalian bisa lihat juga cara aku menaruh tekstur dari mammal skin ini juga miring seperti ini. Oke. Ini adalah komposisi pertama, which is aku suka banget, dan ini membuat foto virtualnya lebih semakin hidup. Oke, sekarang kita akan ambil foto yang kedua. Oke, ini adalah foto yang kedua. Foto kedua ini aku nggak crop ya, tapi aku hanya mengambil komposisi yang lebih padat di sini. Aku tinggalkan tekstur yang besar di sini aku tinggalin, juga detail di bawah juga aku tinggalin, karena aku mau fokus daripada audience atau penikmat foto itu ke ekspresi fierce-nya si model. Kalau kita crop langsung itu bakal beda hasilnya dengan kita shoot mengkomposisi seperti ini. Tentu saja sebelumnya sudah aku rotate sedikit dan juga aku benerin mungkin ada beberapa part yang nggak diinginkan masuk ke dalam frame, tapi sebenarnya ini semuanya udah bagus sih. Dan ini adalah komposisi yang kedua, cakep untuk melihat detail daripada komposisi foto yang pertama. Lalu kita masuk komposisi foto yang ketiga. Oke, saya rasa yang ini ya. Oke, yang ini adalah komposisi yang ketiga, which is seperti ini. Oke, dari angle yang berbeda, tapi tetap sama. Di sini aku memangkas atau memotong motifnya tadi, supaya hanya ada wajah si model dan juga necklace-nya. Oke, ini komposisi ketiga ya, komposisi variasi dari yang pertama. Jadi begitu kalau kalian foto, kalian harus memikirkan bagaimana foto-foto tadi memperkaya detail dari foto-foto virtualnya. Oke, sekarang kita akan masuk foto yang kedua. Oke, foto yang kedua juga sama sebenarnya. Oke, ini adalah langsung aku crop ketat. Oke, aku hanya menginginkan. Oke, di sini kita lihat kalau kamu bisa lihat, aku tetap masukin atau include motifnya di sini, teksturnya. Lalu aku taruh jam di sini hanya untuk pemanis. Oke, biar orang juga bisa tersenter langsung lihat sini, karena di sini ada garis lurus. Lagi aku bikin foto ini agak slanting atau miring supaya nggak flat. The necklace di sini juga aku nggak pindahin karena aku berpikir ini menambah kesan aja. Tapi tetap mata penikmat foto akan pasti exactly ke tengah. Oke, di sini kalau kalian lihat rule of third, ini aku taruh di tengah sih, agak atas. Oke, dan ini cukup oke lah untuk mempresentasikan keseluruhan komposisi foto yang kita pingin. Kita lihat lagi foto yang lain ya, dengan komposisi yang lain. Ini adalah foto kedua dengan komposisi kedua. Nah, ini adalah foto kedua dengan komposisi kedua. Kalau kamu lihat di sini, aku hanya langsung zoom aja. Oke, langsung zoom. Tapi foto ini sebenarnya aku nggak pakai karena ada bocor di sini. Oke, cukup sayang sih sebenarnya. Ada bocor cahaya lampu available yang ada di dalam ruanganku tadi. Oke, jadi foto ini sebenarnya bisa kita crop sih dengan ukuran maybe segini. Oke, tapi aku tetap keep aja karena kalau kita potong segini nanti kelihatan seperti kepalanya model kayak keluar dari screen, which is not nice to be seen. Oke, ini adalah foto yang kedua. Foto yang kedua dengan komposisi ketiga, coba kita masih punya. Oke, ini sama aja sih, nggak usah. Lalu oke, ini sama juga.
Nah, ini adalah foto yang ketiga. Oke, aku tadi foto 4 kali ya. Nah, foto dengan mengambil contoh 4 foto. Ini foto yang ketiga. Di sini sebenarnya ekspresi si model sebenarnya sudah berubah. Oke, kalau kita lihat ekspresi si model sudah berubah. Dan di sini juga aku tetap include miring lagi, dan necklace-nya aku coba mainkan dengan cara diberdirikan. Oke, jam di sini. Oke, ini komposisi aman di tengah. Oke, nice to be seen, flat lay dari atas. Oke, dan juga orang pasti langsung tertuju ke fotonya. Dan ingat bahwa setiap properti yang kita pakai, yang ini, lalu yang jam, juga tekstur di sini, itu hanya untuk memperkaya atau mempertegas foto utamanya. Jadi jangan sampai teman-teman malah objeknya atau dekorasinya atau propsnya lebih terlihat jelas atau lebih strong atau menjadi point of view daripada foto virtual shotnya itu sendiri. Oke, coba kita lihat kita punya komposisi lain kah dengan foto yang ketiga ini. Oke, ini sama aja ya. Oke, ada yang juga aku buat portrait seperti ini. Oke. Mungkin untuk biasanya aku pakai ini untuk kebutuhan story sih. Oke, ini bisa kita sebenarnya ini bisa kita crop lagi. Oke, which is maybe sekitar sini lebih kita crop lagi. Lebih kita crop lagi di sini. Oke, biasa aku pakai ini untuk kebutuhan story sih. Untuk kebutuhan upload aku lebih suka dengan mode atau mode landscape. Oke, kita lihat apa kita masih punya foto ketiga. Oke, nah ini mungkin crop ketat seperti ini juga oke banget buat story. Karena story kan biasanya portrait 16:9, oke. So this one is okay juga buat portrait, buat Instagram stories. Oke. Lalu kita lihat kita punya oke. This is also my favorite. Kenapa? Karena di sini looknya, stare-nya daripada si model tuh kuat banget. Jadi ini aku pakai komposisi rule of third. Oke, aku gambarin ya. Jadi aku pakai komposisi rule of third di sini, di mana kalau kalian bisa lihat, sorry nggak lurus. Oke, aku ulang aja ya biar lurus ya. Kalau nggak presisi nggak apa-apa. Oke, 1, oke, 2, sorry, 2. Buat kalian yang belajar fotografi, oke, kalian pasti tahu komposisi rule of third ini. Oke, di sini bisa kamu lihat, kalian lihat juga, aku menaruh point of view-nya daripada si model, oke, atau virtual shot kita itu di sebelah titik kanan atas, dimana semuanya, semua mata pasti akan tertuju kepada point of view-nya. Oke, pasti tertuju ke sini. Which is actually benar-benar mempertegas komposisi foto yang kita inginkan. Oke, jadi di sini saya singkirin semua objek dari yang tadi ada necklace, terus ada jam, tapi motif jaguarnya tetap saya taruh di sini. Jaguar apa sih? Pokoknya mammal skinnya saya taruh di sini untuk mempertegas atau mengenrich juga biar kaya fotonya. Tapi karena sebenarnya foto ini, oke, saya hapus dulu ya semua ya. Karena sebenarnya foto ini kuat banget, makanya saya singkirin semua objek-objek tadi. Biar kita benar-benar menikmati komposisi foto ini dan juga menikmati point of view-nya, which is actually wajah model di sini. Oke, coba kita lihat kita ada komposisi lain nggak dengan foto yang keempat ini. Oke, ini menarik juga. Oke, yang di sini itu saya zoom. Oke,
dengan komposisi di tengah seperti ini, tengah agak bawah. Oke. Lalu foto keempat dengan komposisi ketiga. Oke, ini juga menarik. Oke. Karena sebenarnya sih ini foto minimalis, oke. Karena skin exposure-nya lebih banyak, oke. Jadi saya lebih pepetin aja. Oke, mungkin sekitar dipotong setengah seperti ini, mungkin kurang setengah sedikit ya. Tapi ini untuk menimbulkan sun deep. Karena seolah-olah sebenarnya ini menyalahi aturan sih sebenarnya, oke. Karena ini terlalu menjorok ke sana. Tetapi yang bikin menarik adalah di sini negative space di sini itu memberikan kesan yang misterius, oke. People will think differently when they see the negative space over here. Even though sebenarnya point of view kita di sini, tapi negative space di sini menimbulkan misteri. Jadi kayak ada kesan misterius. Ngapain sih ini kosong? Oke. Tapi sebenarnya point of view-nya di sini. Ya itu salah satu juga untuk menarik sih, eye catching dari salah satu foto. Salah satu komposisi foto juga yang menarik buat saya. Lalu kita punya oke, ini buat story. Oke, yang ini juga oke banget. Kalau kalian bisa lihat, hanya ini mode atau mode portrait. Oke, lihat kalau boleh kalian lihat, saya tidak atau menyingkirkan, tidak memasukkan lagi in frame motif jaguarnya. Oke, jadi saya biarkan negative space-nya itu lebih luas lagi, sehingga kita bisa benar-benar fokus ke foto atau ke virtual shot-nya. Oke, coba kita lihat lagi, kita punya I think this is the last composition. Oke, the last composition ya saya hanya bermain angle agak sebelah nge-shoot dari datangnya sinar di sini supaya lebih jelas aja sih. Di sini biar hitam, oke. Mungkin sebenarnya kita bisa tambahin lampu di sini. Oke, ada lampu di sekitar sini untuk menerangi. Tapi buat saya nanti malah mengganggu detail di sini akan terlihat lumayan jelas, dan saya harus benar-benar pikirin powernya sekecil apa atau sebesar apa, karena sebenarnya power LED dari sini saja udah paling kecil 20%. Saya ingat ini 20%. Kalau kalian bisa lihat di videonya, which is actually the smallest power that the LED can have. Jadi mending nggak apa-apa shadow di sini biarin aja, oke. Malah kita bisa writing something di sini. Oke, segitu aja video kedua tutorial virtual shotnya. Walaupun ala-ala, saya harap kalian juga bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Kalian bisa terapin sih komposisi ini juga di setiap pemotretan produk misalnya, atau mungkin still life, atau mau coba virtual shot ala-ala kayak gini juga nggak apa-apa. Oke guys, see you next time.